Melanjutkan video sebelumnya, sekarang kita akan membahas mengenai angka penghadap pajak. Pajak bukan merupakan komponen pengeluaran agregat yang direncanakan. Oleh karena itu, perubahan pajak tidak secara langsung merubah AE. Jadi, kalau perubahan pengeluaran pemerintah akan berdampak langsung terhadap AE, sedangkan perubahan dalam besarnya pajak yang dikenakan terhadap rumah tangga itu tidak secara langsung merubah AE. Jadi di sini pertanyaannya, bagaimana cara pajak bisa mempengaruhi agregat output? Link pajak dalam mempengaruhi agregat output ini melalui disposable income. Ingat bahwa pendapatan siap belanja atau disposable income adalah Y dikurang T. Jadi ketika pajak naik, maka pendapatan siap belanja rumah tangga itu akan turun atau YD akan turun. Ketika YD turun, ini akan menyebabkan pengeluaran konsumsi rumah tangga ikutan turun. Karena C merupakan komponen dari AE, maka penurunan C akan menyebabkan AE turun. Ketika AE turun, ini menyebabkan ketidakseimbangan. Jadi tadinya Y sama dengan AE, ketika AE turun menjadi Y lebih besar dibanding AE. Atau pengeluaran atau agregat output lebih besar dibandingkan belanja yang direncanakan dari sektor-sektor perekonomian. Ini menyebabkan timbulnya investasi yang tidak direncanakan. Perusahaan melihat bahwa stok persediaan barang mereka meningkat, maka mereka akan terdorong untuk menurunkan produksi. Penurunan produksi dari perusahaan-perusahaan akan menyebabkan agregat output turun atau YD turun. Kemudian jadi ini summary-nya. Ketika T turun, maka YD akan naik. Peningkatan YD akan menyebabkan pengeluaran konsumsi naik. Karena pengeluaran konsumsi merupakan bagian dari AE, maka AE akan naik. Ketika AE naik, menyebabkan ketidakseimbangan, yaitu sekarang menjadi Y kurang dari AE, ini akan menyebabkan investasi yang tidak direncanakan, maka Y akan naik. Terus di sini dibilang bahwa ketika pajak turun atau naik sebesar Rp 1 rupiah, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga C tidak naik atau turun sebesar Rp 1. Mengapa demikian? Karena tidak seluruh pendapatan rumah tangga itu digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Hanya sebesar MPC per YD saja. Ini alasannya kenapa peningkatan pajak tidak proporsional dengan peningkatan atau penurunan konsumsi. Oke, ini adalah cara menurunkan atau mencari angka penghadap pajaknya. Kita tahu bahwa perubahan pajak itu pertama-tama akan mempengaruhi perubahan konsumsi. Jadi berapa besarnya penurunan dalam konsumsi rumah tangga itu besarannya adalah seper AT seper delta T dikali MPC. Ini adalah angka pengganda perekonomian, yaitu seper MPS. Maka angka pengganda pajak adalah minus MPC per MPS. Kemudian anggaran berimbang. Dengan merubah besarnya pengeluaran pemerintah atau merubah tingkat pajak, keseimbangan anggaran pendapatan belanja pemerintah akan mengalami perubahan. Maksudnya kayak gini, ketika pemerintah menjalankan kebijakan expansionary dengan cara meningkatkan G, jika pendapatan pajak tidak berubah, maka pemerintah akan mengalami defisit. Sedangkan jika pengeluaran pemerintah diturunkan, sedangkan tingkat pajak atau pendapatan pemerintah tidak berubah, maka pemerintah akan mengalami surplus. Oleh karena itu, mungkin nggak sih pemerintah menjalankan suatu kebijakan tanpa merubah posisi anggarannya, atau di sini pemerintah ingin anggarannya tetap berimbang. Ternyata ini mungkin saja dengan cara pemerintah menjalankan kedua kebijakan pada saat yang bersamaan. Jadi di sini jika pemerintah pengen melakukan ekspansi fiskal agar anggarannya tidak berubah, maka pemerintah harus meningkatkan pajak dan juga meningkatkan pengeluarannya. Sedangkan jika pemerintah pengen melakukan kebijakan fiskal kontraksi, maka pemerintah harus menurunkan pengeluarannya, dan juga menurunkan pajak. Mengapa dengan melakukan kedua kebijakan di kedua sisi ini bisa mempengaruhi agregat output? Jawabannya karena
besarnya angka pengganda pajak dan angka pengeluaran pemerintah itu tidak sama. Lebih spesifik lagi, angka pengganda pengeluaran pajak, angka pengeluaran pemerintah itu selalu lebih besar dibandingkan angka pengganda pajak. Ini summary yang tadi saya utarakan. Kemudian berapa besarnya angka pengganda anggaran berimbang? Karena di sini pemerintah menjalankan dua kebijakan sekaligus, yaitu anggaran merubah G dan merubah T, maka besarnya angka pengganda adalah penjumlahan dari angka pengganda G dan angka pengganda T. Dengan sedikit manipulasi matematika, maka kita dapatkan bahwa angka pengganda anggaran berimbang itu adalah sama dengan 1. Artinya, jika pemerintah ingin meningkatkan agregat output sebesar 100 unit, maka dia harus meningkatkan pengeluaran pemerintah sebanyak 100 unit dan juga menurunkan pajak sebanyak, meningkatkan pendapatan pajak sebesar 100 unit. Ini adalah pendekatan tabungan dan injeksi dengan adanya peran pemerintah. Sama seperti tadi, maka pendapatan agregat seperti yang diutarakan di awal-awal, agregat output adalah total penjumlahan dari C ditambah S ditambah T. Kemudian kita tahu dalam keseimbangan Y itu sama dengan CIG. Dengan mengkombinasikan kedua kebersamaan ini, maka besaran injeksi dan tabungan dalam sistem perekonomian tertutup kita berubah menjadi S ditambah T sama dengan I ditambah G, di mana S ditambah T ini adalah bocoran dari arus konsumsi rumah tangga, kemudian IG ini adalah injeksi. Oke, ini yang summary dari kebijakan fiskal kita. Jadi kebijakan fiskal dibedakan menjadi 2, ekspansi dan kontraksi. Alatnya ada 3, bisa melalui peningkatan pengeluaran pemerintah, menurunkan pajak, atau menggunakan anggaran berimbang dengan cara meningkatkan G dan T pada saat yang bersamaan. Sedangkan ini adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kontraksi perekonomian. Ini adalah grafik analisanya, sama seperti sebelumnya. Pertama kita lukis dulu kurva C kita, kurva pengeluaran konsumsi agregat. Garis biru ini adalah fungsi dari kurva dari investasi. Kemudian ini adalah garis biru muda adalah kurva pengeluaran pemerintah. Maka AE adalah penjumlahan dari CIG, sama seperti sebelumnya. Dia akan berbentuk sama persis dengan C, tetapi dengan intercept yang lebih tinggi. Sama seperti sebelumnya, keseimbangan perekonomian kita cari dengan garis bantu 45, titik perpotongan antara garis bantu 45 dengan kurva AE, inilah yang menentukan besaran agregat output. Ini contoh analisa secara grafik bagaimana dampak perubahan pengeluaran pemerintah terhadap keseimbangan. Jadi ini adalah keseimbangan mula-mula perekonomian kita. Dia berada dalam keseimbangan di mana G 0 sama dengan I0 ini untuk penyederhanaan agar supaya gambar garisnya tidak terlalu banyak. Kemudian ini fungsi konsumsi kita, ini adalah fungsi pengeluaran agregat yang direncanakan. Ketika G naik, anggaplah seperti ke garis biru tua ini sebesar delta G, maka AE akan naik ke atas. Dampaknya apa? Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, agregat output akan meningkat dari Y0 menuju Y1. Yang terakhir, pajak sebagai stabilisator otomatis perekonomian. Besarnya pendapatan dari pajak tergantung dari besarnya tingkat pajak dan pendapatan rumah tangga dan perusahaan. Karena kan pendapatan pajak itu pemerintah mengkoleknya dari rumah tangga dan perusahaan. Pendapatan pada gilirannya tergantung dari kondisi perekonomian. Jadi kondisi perekonomian ini adalah faktor yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah. Sehingga besarnya pendapatan dari pajak tidak sepenuhnya atau tidak 100% dikontrol oleh pemerintah. Hanya tingkat pajak yang bisa dikontrol oleh pemerintah.
Ada yang ini adalah sedikit istilah